Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kemuliaan dan kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Pada suatu hari, Baginda Raja merasa sedikit kesal dengan Abu Nawas. Sudah beberapa kali Abu Nawas berhasil mengelabui Raja dengan kecerdikannya. Dan kali ini Raja memutuskan bahwa Abu Nawas harus mendapatkan hukuman yang tidak biasa. Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Di hadapan para menteri dan pejabat kerajaan, Raja berkata dengan nada serius, "Abu Nawas, kali ini kau tak akan bisa lolos. Kau harus memilih apakah ingin dikirim ke surga atau ke neraka." Semua orang di ruangan itu menahan nafas. Sebuah jebakan sudah dipasang dengan sangat sempurna. Kalau Abu Nawas memilih surga, pasti Raja akan menuduhnya sombong, merasa dirinya terlalu suci. Tapi kalau memilih neraka, ya jelas itu adalah tempat yang mengerikan. Abu Nawas tersenyum tenang seperti biasa. Ia mengangguk perlahan dan berkata, "Paduka Raja yang mulia, saya merasa tidak pantas berada di surga karena itu tempat bagi orang-orang yang sangat suci. Jadi, dengan rendah hati, saya memilih untuk dikirim ke neraka saja." Semua orang terperangah, termasuk Raja. "Apa? Abu Nawas memilih neraka?" Raja sempat bingung, tapi dia merasa kemenangan sudah di tangannya. Namun, sebelum Raja bisa berkata apa-apa, Abu Nawas melanjutkan, "Namun ada satu masalah, Paduka. Sebagai raja yang begitu mulia dan perkasa, Paduka hanya bisa mengirim saya ke tempat yang Paduka kuasai, bukan? Sedangkan neraka, sayangnya bukanlah bagian dari wilayah kerajaan Paduka. Karena neraka itu milik Allah. Jadi, Paduka sebenarnya tidak bisa mengirim saya ke neraka." Baginda Raja yang tadinya marah mendadak tersentak. Ruangan yang semula sunyi berubah menjadi gemuruh tawa. Raja tertegun sejenak, kemudian tak tahan ikut tertawa lepas. "Ah, Abu Nawas, kecerdikanmu memang tiada duanya," kata Baginda Raja sambil tersenyum lebar. "Baiklah, kali ini aku membebaskanmu, karena jelas hukuman apapun tak akan berguna melawan kepintaranmu." Kisah selanjutnya. Suatu hari, ketika Abu Nawas sedang bersantai di rumahnya, tiba-tiba malaikat maut datang menghampirinya. Abu Nawas tahu bahwa tugas malaikat maut adalah menjemput nyawa manusia sesuai dengan ketentuan Tuhan. Dan hari itu sepertinya tiba gilirannya. Malaikat maut berkata dengan suara tegas, "Abu Nawas, waktumu di dunia ini sudah habis. Aku akan datang untuk menjemput nyawamu. Bersiaplah." Namun, seperti biasa, Abu Nawas tidak mudah menyerah begitu saja. Dengan tenang, ia menjawab, "Wahai malaikat maut, saya sangat mengerti bahwa tugasmu adalah untuk menjemput nyawa. Namun, bisakah kau memberiku sedikit waktu untuk mempersiapkan diriku? Aku masih belum menyelesaikan beberapa hal penting di dunia ini." Malaikat maut yang telah sering mendengar beberapa alasan dari manusia berkata, "Aku tidak bisa memberikanmu waktu terlalu lama, Abu Nawas. Tugas ini harus segera kuselesaikan." Mendengar itu, Abu Nawas tahu bahwa tidak ada banyak waktu untuk berpikir. Ia pun mulai memutar otaknya dengan cepat, berusaha menemukan cara untuk menghindari nasib yang sudah dekat. Setelah merenung beberapa saat, tiba-tiba sebuah ide cemerlang terlintas di benaknya. "Baiklah, wahai malaikat maut," kata Abu Nawas dengan senyum penuh arti. "Namun sebelum kau menjemput nyawaku, aku ingin mengajukan satu pertanyaan. Ini hanya sebuah teka-teki kecil. Jika kau bisa menjawabnya dengan benar, aku akan menyerahkan nyawaku tanpa perlawanan. Tapi
Jika kau tidak bisa menjawabnya, maka kau harus memberi saya tambahan waktu untuk hidup." Malaikat maut yang merasa yakin dengan kemampuannya merasa tidak keberatan. "Baiklah Abu Nawas, apa teka-teki yang ingin kau ajukan?" Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, "Begini, jika kau bisa menjawab di mana sebenarnya tempatku saat ini, maka aku akan menyerahkan nyawaku tanpa syarat." Malaikat maut sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Dengan tenang, ia menjawab, "Tentu saja kau berada di sini, di depan rumahmu. Bukankah itu jelas?" Abu Nawas menggelengkan kepala sambil tersenyum lebih lebar. "Tidak, malaikat maut, itu salah. Aku tidak di sini." Malaikat maut kebingungan dan merasa penasaran. "Apa maksudmu, Abu Nawas? Bukankah aku melihatmu di sini dengan mata kepalaku sendiri?" Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Jika kau yakin aku di sini, coba periksa baik-baik. Bukankah aku juga ada di kebun belakang rumah?" Malaikat maut mengeritkan dahi, tak memahami maksud Abu Nawas. Namun, karena merasa Abu Nawas mengajukan tantangan yang aneh, malaikat maut pun pergi memeriksa kebun belakang rumah Abu Nawas. Sementara itu, Abu Nawas dengan cepat memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Ia segera menaiki pohon besar di halaman depan rumahnya dan bersembunyi di antara dedaunan yang lebat. Setelah beberapa saat, malaikat maut kembali dari kebun dan tidak menemukan Abu Nawas di sana. Ia merasa heran dan mulai mencari di sekitar rumah, tetapi tetap tidak menemukan Abu Nawas. Malaikat maut mulai menyadari bahwa dirinya telah dikelabui oleh kecerdikan Abu Nawas. Dengan marah, ia kembali ke tempat di mana ia pertama kali bertemu dengan Abu Nawas. Namun, ketika ia tiba, Abu Nawas sudah lenyap. Setelah beberapa saat mencari, malaikat maut akhirnya melihat Abu Nawas yang bersembunyi di atas pohon. Dengan perasaan kesal, malaikat maut berkata, "Abu Nawas, aku sudah tahu trikmu. Kau memang cerdik, tapi tugas ini tidak bisa ditunda selamanya. Cepat turun dan biarkan aku menjemput nyawamu." Namun, Abu Nawas yang masih tetap tenang berkata dari atas pohon, "Wahai malaikat maut, sepertinya kau salah lagi. Aku bukan di atas pohon ini. Cobalah periksa di bawah pohon, mungkin aku di sana." Malaikat maut yang sudah mulai kesal kembali memeriksa Abu Nawas di sekitar pohon, berpikir mungkin Abu Nawas memang sedang mempermainkannya. Namun, setelah beberapa lama mencari, malaikat maut tidak juga menemukan Abu Nawas di bawah pohon. Abu Nawas yang cerdik terus berbicara dari atas, "Wahai malaikat, kau harus lebih teliti. Mungkin aku bukan di bawah pohon, tapi ada di atap rumahku." Malaikat maut semakin bingung dan merasa dipermainkan. Tapi tugasnya adalah menjemput nyawanya, dan dia tidak bisa menyerah begitu saja. Setelah beberapa kali dikelabui, malaikat maut akhirnya menyerah dan berkata, "Abu Nawas, aku akan kembali nanti. Kau menang kali ini." Setelah malaikat pergi, Abu Nawas akhirnya turun dari pohon dengan lega dan tawa kecil. Ia berhasil mengelabui malaikat maut dengan kecerdasannya yang luar biasa dan mendapatkan tambahan waktu untuk hidup. Kisah selanjutnya. Sebagai seorang muslim, Abu Nawas sudah pasti mengimani bahwa kelak di alam kubur ia akan didatangi oleh dua malaikat, yakni malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Malaikat ini bertugas menguji identitas keimanan warga baru di alam kubur. Pertanyaan yang diajukan malaikat itu mestinya tidak sulit, karena semua muslim sudah mendapatkan bocorannya. Ada 6 soal yang ditanyakan malaikat itu. Man robuka, siapa Tuhanmu? Madinuka, apa agamamu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Makitabuka, apa kitabmu? Aina kiblatuka,
di mana kiblatmu? Ma ihwanuka, siapa saudaramu? Sudah barang tentu Abu Nawas hafal di luar kepala dengan pertanyaan dan jawabannya. Masalahnya adalah dua malaikat yang datang itu melakukan teror dalam menguji. Selain berwajah seram dan menakutkan, makhluk ini amat kasar. Malaikat nakir bahkan membawa alat pemukul yang tanpa ampun akan menghajar pendatang baru yang salah dalam menjawab. Pokoknya, mental dan iman perlu tangguh untuk menghadapi teror seperti itu. Dan tidak semua peserta ujian bisa lulus, biarpun dia cerdas dan hafalnya ciamik sekalipun. Tak ayal, Abu Nawas pun terkadang bertanya-tanya pada diri sendiri. Mampukah ia kelak menjawab pertanyaan kedua malaikat kubur itu? Sedangkan melihat fisik keduanya pun sudah terbayang, begitu menakutkan. Abu Nawas memang bukan Umar bin Khattab yang konon berani melawan dua malaikat itu. Saat didatangi kedua malaikat Munkar dan Nakir, Umar justru balik menggeretak. "Lalu, siapa Tuhanmu?" tanya Umar. Kedua malaikat itu akhirnya mengenali siapa yang dihadapinya. Keduanya pun akhirnya pergi, meninggalkan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Mengingat kisah Umar dan dua malaikat itu membuat otak nakal Abu Nawas terusik. Tak ada cara lain pikirnya. Abu Nawas menyadari bahwa dirinya tak sebanding dengan Umar bin Khattab. Itu sebabnya ia mencari jalan lain, jalan mengelabui dua malaikat tersebut. Umar justru balik menggertak. "Lalu, siapa Tuhanmu?" tanya Umar. Kedua malaikat itu akhirnya mengenali siapa yang dihadapinya. Keduanya pun akhirnya pergi meninggalkan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Mengingat kisah Umar dan dua malaikat itu membuat otak nakal Abu Nawas terusik. Tak ada cara lain pikirnya. Abu Nawas menyadari bahwa dirinya tak sebanding dengan Umar bin Khattab. Itu sebabnya ia mencari jalan lain, jalan untuk mengelabui dua malaikat tersebut. Intinya, Abu Nawas ingin menyiasati bagaimana terhindar dari ujian malaikat Munkar dan Nakir. Abu Nawas lalu memberikan wasiat kepada keluarganya agar saat kelak dia meninggal dikafani dengan kain kafan yang sudah sangat usang. Keluarganya tentu saja bertanya-tanya, "Wasiat kok aneh begitu?" celetuk sang istri. Abu Nawas tak banyak komentar. "Sudah, pokoknya lakukan saja apa yang aku katakan," katanya dengan tegas. Benar saja, saat Abu Nawas meninggal, istrinya pun menjalankan wasiat itu, mencarikan kain kafan lusuh untuk membungkus jenazahnya. Sesaat setelah Abu Nawas dikuburkan, datanglah dua malaikat, Munkar sebagai malaikat penanya di alam kubur, dan malaikat Nakir yang bertugas sebagai pemberi siksa kubur. Kedua malaikat itu siap memberikan pertanyaan kepada Abu Nawas. Hanya saja, sebelum malaikat Munkar menjalankan tugasnya, ia terheran-heran melihat kain kafan Abu Nawas. Ini penghuni lama," celetuk malaikat Munkar. "Coba lihat, kafannya saja sudah lusuh," lanjutnya. "Tapi ini tanahnya galian baru," bantah malaikat Nakir meragukan. Kedua malaikat itu pun ragu. Keduanya saling adu pendapat. Satu malaikat yakin kalau ini adalah mayat baru. Yang satunya meragukan lubang kubur yang mereka datangi ini dimasuki penghuni baru. Setelah perdebatan cukup lama, kedua malaikat memutuskan tetap menanyai Abu Nawas. "Siapa Tuhanmu?" ujar sang malaikat kepada Abu Nawas dengan suara menggelegar. Abu Nawas benar-benar ketakutan. Maka ia pun tak langsung menjawab. Setelah hening sesaat, Abu Nawas menyahut, "Apa kalian tidak salah alamat? Lihat, kain kafanku ini kan sudah usang. Berarti aku ini bukan penghuni lama, ya kan?" Kedua malaikat terdiam. Mereka memandangi Abu Nawas di sekujur tubuhnya. Memang kain kafan yang dipakainya sangat usang, namun tanahnya masih baru. Keduanya pun bertanya-tanya, apa mereka sedang dikibuli?
Kisah selanjutnya dikisahkan ada seorang pemuda yang suka membuat onar di pasar. Terkadang tanpa sebab ia memukul pedagang yang tak sengaja menghalangi jalannya. Dan apabila ia membeli sesuatu, ia tak pernah membayar. Akibat perilakunya ini, para pedagang menjadi jengkel. Akan tetapi, mereka tak berani melawannya. Itu dikarenakan si pemuda adalah anak menteri istana. Sehingga kalau sampai bermasalah dengannya, bisa-bisa urusannya menjadi runyam. Pernah pada suatu hari, ada salah satu pedagang yang menghajar si pemuda karena saking emosinya. Menteri istana yang tak terima anaknya dipukul langsung memenjarakan si pedagang dan dilarang berjualan di pasar. Padahal si pedagang hanya membela diri karena dipukul duluan oleh si pemuda. Merasa selalu dibela ayahnya, kian hari kelakuan anak menteri semakin bertambah kurang ajar. Akhirnya para pedagang mendatangi rumah Abu Nawas untuk meminta bantuan kepadanya. "Bagaimana ini Abu Nawas? Apa yang harus kita lakukan?" tanya mereka. "Kalau dia memang keterlaluan, laporkan saja kepada Tuan Hakim," saran Abu Nawas. "Percuma Abu Nawas, kami sudah pernah melakukannya, tapi Tuan Hakim tak berani bertindak," ujar mereka. Mendengar itu, Abu Nawas pun menduga kalau Tuan Hakim telah disuap oleh menteri istana. "Ya sudah, begini saja. Besok aku akan pura-pura jadi pedagang. Nanti kalau anak menteri itu berbuat macam-macam, kita keroyok saja rame-rame," kata Abu Nawas. "Waduh, kalau itu kami tidak berani Abu Nawas. Bisa-bisa kami semua masuk penjara," sahut mereka. "Kenapa takut? Bukankah kalian hanya membela diri?" timpal Abu Nawas. "Ya benar, tapi kami bisa kena pasal main hakim sendiri," jelas mereka. "Oh, jangan khawatir soal itu. Biar aku yang bertanggung jawab. Aku jamin kalian tidak akan dihukum," balas Abu Nawas. Mereka pun sepakat dengan cara Abu Nawas. Singkat cerita, pada keesokan harinya datanglah si pemuda ke pasar. Seperti biasa, ia akan kembali berbuat onar yang meresahkan para pedagang. Ketika pandangannya tertuju kepada Abu Nawas, anak menteri itu segera menghampirinya. Ia tidak tahu kalau orang yang dihadapinya adalah Abu Nawas. "Hai Pak Tua, kau pedagang baru ya?" tanya si pemuda. "Iya benar," jawab Abu Nawas. "Enak sekali kamu. Siapa yang memberi izin jualan di sini? Kalau mau jualan, jangan di dalam pasar, di luar aja sana," kata si pemuda. "Tapi pasar ini kan tempat umum. Siapa saja boleh berjualan di sini," balas Abu Nawas. Tak terima dengan perkataan tersebut, si pemuda segera menghancurkan semua dagangan Abu Nawas. Tentu saja, Abu Nawas tak tinggal diam. Dia memberi isyarat kepada seluruh pedagang untuk bersama-sama menghajarnya. Sontak, si pemuda menjadi kalang kabut. Pukulan demi pukulan menghujam di seluruh tubuhnya. Ia pun merintih kesakitan dan berteriak, "Akan kuadukan kalian kepada ayahku," ancam pemuda itu sambil menangis. Mendapati anaknya yang babak belur, menteri istana segera menyuruh para pengawal untuk menangkap para pedagang yang telah menganiaya anaknya. Kemudian mereka semua dibawa ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. "Siapa yang paling bertanggung jawab atas perbuatan kalian?" tanya Tuan Hakim. Abu Nawas pun segera berdiri. "Saya yang bertanggung jawab karena ini adalah ide saya," jawab Abu Nawas. Mengetahui Abu Nawas adalah dalang di balik semua ini, menteri istana dan Tuan Hakim seketika terkejut. Pasalnya, mereka berdua akan berurusan dengan seseorang yang dekat dengan Baginda Raja. "Wahai Tuan Abu, kenapa kau terlibat dalam perkara ini? Dengan tidak mengurangi rasa hormat, tolong Anda jangan ikut campur urusan kami," kata menteri istana. "Ini jelas-jelas menjadi urusanku. Anakmu telah menghancurkan daganganku dan dia juga berani mengusirku," jelas Abu Nawas. Mendengar itu, semakin bertambah kaget menteri istana dan Tuan Hakim. "Waduh, celaka, kita harus bagaimana?" tanya menteri istana kepada Tuan Hakim. "Jangan khawatir, aku tetap bisa membuat mereka mendapat hukuman.
"Serahkan saja padaku," jawab Tuan Hakim. "Baiklah Abu Nawas, apa yang membuatmu dan kawan-kawanmu melakukan pengeroyokan kepada anak menteri istana?" tanya Tuan Hakim. "Begini Tuan Hakim, dia selalu membuat onar di pasar sehingga para pedagang menjadi resah," jawab Abu Nawas. "Tapi Abu Nawas, apapun alasannya, kalian semua harus dihukum," balas Tuan Hakim. "Kenapa begitu? Kami kan hanya membela diri," ujar Abu Nawas. "Ya benar Abu Nawas, tapi undang-undang di negeri ini melarang adanya main hakim sendiri," terang Tuan Hakim. "Loh, siapa bilang kami main hakim sendiri? Kami justru main hakim rame-rame. Dan itu tidak ada dalam undang-undang," bantah Abu Nawas. Perkataan Abu Nawas ini membuat Tuan Hakim tak berkutik dan tak bisa mendebatnya. "Wahai Tuan Hakim, kalau kalian masih bersikeras ingin menghukum kami, maka aku akan bawa masalah ini ke istana Baginda Raja. Dan satu hal lagi, wahai menteri istana, bila anakmu masih membikin onar, kami akan membuat dia mengalami luka yang lebih parah," ancam Abu Nawas. Akhirnya setelah kejadian itu, anak menteri istana tak berani lagi memasuki pasar. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, istana Baginda Raja kedatangan tamu sekelompok orang Sia. Tujuan mereka adalah ingin menantang debat agama kepada para ulama di kota itu. Sebagai tuan rumah yang baik, tentu Baginda Raja menyambutnya dengan ramah. Setelah mereka dipersilahkan duduk, salah satu dari mereka berkata, "Maaf Paduka yang mulia, bukannya kami bermaksud kurang ajar, tapi kami hanya ingin menguji sampai seberapa tinggi ilmu agama para ulama di kota ini." Baginda Raja membalas, "Oh, tidak apa-apa. Saya justru malah tertarik sekaligus bisa menambah wawasan ilmu agama." Baginda Raja lalu memanggil beberapa ulama di kota Baghdad yang berilmu tinggi. Tapi sayangnya saat berdebat tak ada satupun ulama Baghdad yang bisa menandingi keilmuan sekelompok orang Syiah. Kala itu Baginda Raja hampir saja menanggung malu. Pasalnya para ulama yang ia andalkan harus menelan kekalahan. Tiba-tiba penasihat istana membisikkan sesuatu ke telinga Baginda Raja. "Kenapa tidak undang saja Abu Nawas? Orang seperti mereka pasti akan kewalahan menghadapinya," ujar penasihat istana menyarankan usulan. Penasihat istana membuat Baginda Raja merasa mendapatkan angin segar. Ia pun langsung menyetujuinya. Kemudian Baginda Raja berkata kepada sekelompok orang Syiah, "Di kota ini masih ada seorang ahli ilmu yang juga tak kalah cerdas. Apakah kalian berani?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja Paduka. Siapa orangnya?" "Segera hadirkan ke sini," tantang mereka. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal istana untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintah Baginda Raja untuk segera menghadap ke istana," kata salah satu pengawal. "Ada apa? Bukannya kemarin aku sudah ke istana," jawab Abu Nawas. "Benar Tuan Abu Nawas, tapi kali ini Baginda Raja sangat membutuhkan Anda," balas pengawal. "Memangnya kenapa?" tanya Abu Nawas penasaran. "Di istana ada sekelompok orang Syiah. Mereka menantang debat ilmu agama kepada siapa saja," jawab pengawal. "Kenapa tidak diundang saja para ulama? Tentu mereka lebih pandai daripada aku," ujar Abu Nawas. "Sudah Tuan Abu Nawas, tapi mereka semua tidak bisa berkutik," kata pengawal. Akhirnya Abu Nawas pun terpaksa memenuhi panggilan Baginda Raja. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana. Di sana nampaklah para ulama Syiah sedang duduk berkumpul di sebuah aula kerajaan. Tidak seperti biasanya, Abu Nawas memasuki aula sambil menenteng sandal miliknya.
Melihat hal itu membuat Baginda Raja dan sekelompok orang Syiah dibuat terheran-heran. Kemudian sekelompok orang Syiah bertanya kepadanya, "Kamu ini aneh, kenapa kau tenteng sandalmu masuk ke dalam?" Dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Saya teringat peristiwa zaman Rasulullah masih hidup. Para kelompok Syiah suka mencuri sandal, makanya saya bawa masuk takut sandal saya hilang." Jawaban Abu Nawas tersebut sontak membuat sekelompok orang Syiah semakin bertambah heran. Begitu juga dengan Baginda Raja. "Kamu jangan mengarang cerita palsu. Zaman Rasulullah, ajaran Syiah belum ada," protes mereka. "Kalau begitu, diskusi perdebatan kita selesai. Dari mana ajaran agama Islam kalian? Kalau di zaman Rasulullah saja belum ada Syiah," balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas langsung loyor pergi meninggalkan mereka. Sementara sekelompok orang Syiah itu tidak bisa membantah pertanyaan Abu Nawas. Baginda Raja yang menyaksikan hal itu seketika tertawa terpingkal-pingkal sambil memuji kecerdasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Abu Nawas tengah menikmati sore hari di warung kopi favoritnya. Dengan segelas teh di tangannya, ia asik mendengarkan cerita-cerita riang dari orang-orang di sekitarnya. Tiba-tiba seorang ulama terkenal dari negeri tetangga memasuki warung. Dengan tatapan tajam, ia menghampiri Abu Nawas dan duduk di sebelahnya. Ulama itu yang dikenal dengan ilmunya yang luas langsung memulai percakapan dengan nada menantang. "Aku dengar kau orang yang pandai, Abu Nawas. Bagaimana jika kita berdebat soal agama, terutama tentang kitab Injil?" Abu Nawas yang tidak pernah menolak tantangan tersenyum tipis. "Baiklah," jawabnya dengan tenang. "Tapi mari kita lakukan dengan cara yang santai dan tidak terlalu serius. Bagaimana?" Ulama itu yang tampaknya menikmati tantangan ini setuju. "Baiklah, pertanyaanku sederhana. Apakah kau tahu apa yang tertulis dalam kitab Injil?" tanya ulama itu. Abu Nawas berpikir sejenak sambil mengusap janggutnya. "Tentu," katanya dengan santai. "Ada banyak hal yang tertulis di dalamnya, tapi yang paling penting menurutku adalah pesan-pesan tentang kasih dan perdamaian." Mendengar jawaban itu, ulama tersebut tersenyum sinis. "Kau licik sekali, Abu Nawas. Itu jawaban yang sangat umum. Aku ingin jawaban yang lebih mendalam. Bisakah kau menyebutkan satu ayat saja dari kitab Injil?" Abu Nawas mengerutkan dahi, lalu tanpa terburu-buru berkata, "Baiklah, tapi sebelum aku menjawab, mari kita berbuat adil. Biarkan aku bertanya satu hal padamu terlebih dahulu." Ulama itu penuh percaya diri, menyetujui tantangan balik tersebut. "Silahkan," kata ulama itu. Abu Nawas tersenyum lebar. "Kau tentu tahu bahwa kitab Injil ditulis dalam bahasa Aram Ibrani dan Yunani. Jadi, bisakah kau menyebutkan satu ayat dari kitab Injil dalam bahasa aslinya?" Sejenak, ulama itu terdiam. Ia tampak bingung, lalu berkata dengan sedikit ragu, "Tentu saja aku tidak bisa. Aku tidak fasih dalam bahasa-bahasa itu." Abu Nawas tertawa kecil. "Nah, kau bertanya soal kitab Injil, tapi kau sendiri tidak bisa menyebutkan satu ayat pun dalam bahasa aslinya. Bagaimana kita bisa berdebat tentang sesuatu yang tidak kita pahami sepenuhnya?" Orang-orang di warung kopi yang mendengar percakapan itu mulai tertawa, terhibur oleh kecerdikan Abu Nawas. Ulama itu yang tadinya begitu yakin, kini tersenyum keciut, menyadari kekalahannya. "Baiklah Abu Nawas, kau menang kali ini," kata ulama itu dengan nada mengakui. Abu Nawas dengan bijaksana mengangkat gelas tehnya dan tersenyum. "Tidak ada yang menang atau kalah di sini, saudaraku. Yang penting dalam belajar kita harus saling menghormati." Suasana di warung kopi berubah menjadi lebih hangat, penuh dengan tawa dan rasa hormat. Orang-orang yang tadinya mendengarkan dalam diam kini tersenyum, mengagumi kecerdasan dan kerendahan hati Abu Nawas. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.